Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Ananda Ihsan Ilmawan dan saya sendiri, Devi Kumalasari. Di sini kami akan melakukan praktik konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak Fajar. Ada apa nih Nak Fajar ingin bertemu Ibu seperti ini malam-malam? Apakah ada yang ingin Nak Fajar ceritakan pada Ibu? Iya Bu, sebetulnya saya kemari ingin menceritakan tentang masalah yang sedang saya alami saat ini. Apakah Ibu Susan berkenan untuk mendengarkan dan memberi solusi yang tepat untuk saya, Bu? Baik, Nak. Ibu sangat senang sekali jika ada siswa yang dengan sukarela berbagi cerita bersama dengan Ibu. Sebelum memulainya, Ibu ingin menyampaikan nih bahwa dalam proses konseling seperti ini biasanya Ibu memberikan waktu kurang lebih itu 30 menit. Dan insya Allah segala sesuatu yang Nafajar ceritakan dengan Ibu akan dapat merahasiakan cerita Nak Fajar ini. Nak Fajar berbagi cerita kepada Ibu kan. Apakah Nak Fajar menyetujui dengan apa yang Ibu sampaikan barusan? Saya sih setuju, Bu. Yang tadi Ibu sampaikan saya setuju, Bu. Baik Nak Fajar, kali ini Nak Fajar bisa menceritakan masalah apa yang ingin Nak Fajar sampaikan sama Ibu dan Nak Fajar alami saat ini. Baik, Bu. Jadi sebelumnya seperti ini, Bu. Saya merasa saat ini saya kurang fokus dalam belajar, Bu. Saya juga merasa beberapa nilai ulangan saya itu ada yang menurun, Bu. Begitu, Bu. Baik, Nak Fajar. Lalu apalagi yang membuatmu resah seperti ini? Jadi saya merasakan nilai saya itu gini, Bu. Dulu nilai saya tergolong bagus lah, Bu. Tapi sekarang saya rasa itu nilai saya semakin menurun, Bu. Nah, jadi saya takut jika pada saat ujian nanti, pada saat ujian kenaikan kelas terutama, Bu, nilai saya jelek, Bu. Nah, saya takut jika nilai saya turun, maka ranking di kelas saya juga ikut turun nantinya, Bu. Itu yang menjadi saya terus kepikiran, Bu, seperti itu. Jadi seperti itu, Nak Fajar. Baik, Nak Fajar, Ibu turut merasakannya apa yang dikhawatirkan oleh Nak Fajar ini. Jika Ibu boleh bertanya, nih, apa sih yang membuat Nak Fajar ini menjadi kurang fokus dalam belajar dan menimbulkan kecemasan seperti ini yang berakibat turunnya nilai-nilai Nak Fajar sendiri? Jadi begini, Bu, saya kan kebetulan punya pacar. Nah, jadi menjelang tidur ya maklum lah, Bu, anak muda selalu teleponan sama pacar kalau sebelum tidur gitu, cerita banyak hal. Dan tapi kegiatan teleponan menjelang sebelum tidur itu malah membuat saya tidak fokus. Bahkan saya terkadang sampai lupa untuk belajar, Bu. Nah, pacar saya kalau kami tidak melakukan hal kegiatan tersebut, itu dia malah gimana ya, Bu? Dia ngambek, Bu, sukanya, Bu, kalau nggak melakukan teleponan sebelum tidur, Bu. Gitu, Bu.
Oh, jadi jadi nilai Nak Fajar menurut ini karena Nak Fajar tidak fokus, dikarenakan, pacar Nak Fajar selalu mengajak telepon gitu ya? Ya Bu, betul Bu, betul betul betul. Hmm, Ibu dapat merasakan nih, apa yang Nak Fajar alami. Ibu juga udah pernah muda, lumrahlah rasanya kalau, kita pacaran gitu ya. Ibu tidak ingin melarang Nak Fajar untuk berpacaran nih, akan tetapi nih Nak Fajar, Nak Fajar juga harus ingat jika Nak Fajar adalah seorang pelajar dan kewajiban Nak Fajar adalah belajar. Ya Bu, saya mengerti. Nah, lalu apakah ada permasalahan nih, permasalahan lain nih, Nak Fajar, yang membuat kamu tidak fokus untuk belajar? Kalau menurut saya sih yang menjadi permasalahan saya cuman itu Bu. Baik kalau begitu, Nak Fajar. Sejauh ini sementara bisa Ibu simpulkan ya, Nak Fajar, kalau yang dialami kamu ini, karena kebiasaan pacar Nak Fajar ini yang mengharuskan teleponan sebelum tidur. Jadi karena harus tiap malam gitu ya, tiap malam selalu minta teleponan jadinya Nak Fajar ini kurang fokus dalam belajar kan, begitu nggak, Ah, Nak Fajar? Bu, seperti itu Bu, kurang lebih Bu. Oh, oke Nak Fajar, mari kita sama-sama merencanakan nih, solusi untuk permasalahan Nak Fajar ini. Oke. Hmm, sebelumnya apakah Nak Fajar sudah memiliki angan-angan atau rencana sendiri? Kalau angan-angan saya sih, saya belum memikirkannya sih Bu. Makanya tolong Ibu bantulah Bu, saya buat permasalahan saya ini. Oke Nak Fajar, Ibu mempunyai beberapa saran nih buat Nak Fajar, yang nanti bisa Nak Fajar gunakan untuk membantu, eee, menemukan atau memecahkan permasalahan yang sedang Nak Fajar alami. Nah, sejauh ini kan Ibu lihat ini kebiasaan antara kamu dengan pacarmu ini kan, mengganggu kegiatan belajarmu kan, Nak. Saran Ibu sih, Fajar sebaiknya memulai dari sekarang membagi waktu, eee, mulai berbicara dengan pacar Fajar juga. Sebelumnya, kira-kira jam berapa sampai jam berapa nih Nak Fajar biasanya teleponan? Uh, biasanya sih Bu, biasanya itu jam 8 sampai jam 9-an lah Bu. Sekitar jam segitu Bu, jam 8 jam 9. Begitu. Kadang, tapi kadang malah sampai jam 10 Bu. Parahnya di situ Bu. Pantes. Apakah, pacar Nak Fajar ini orangnya sensitif? Dia ya mungkin karena masih remaja ya Bu. Dia cukup sensitif lah Bu, cukup sensitif. Jadi, lalu kamu biasanya belajar itu pada jam berapa sih? Sebelum pacaran ya? Sebelum pacaran ini kamu Kalau biasanya memulai belajar itu jam sebelum berapa? kalau sebelum pacaran itu biasanya saya tuh dari jam 7 tuh habis isya Bu sampai jam 9 sih sebelum tidur. Nah, jam segituan Bu. Berarti, mengganggu sekali ya itu teleponannya ya? Oh, baiklah, saran Ibu Enggak. sih, bagaimana jika waktu belajar kamu dimajukan menjadi sehabis maghrib nih, sampai jam 8. Nanti bisa ada jeda berilah jeda
yang konsisten 15 menit untuk sholat isya gitu. Terus bagaimana nih menurutmu? Tapi saya kalau habis maghrib tuh ngaji Bu, biasanya Bu sampai isya. Jadi luang itu buat saya ngaji Bu biasanya Bu. Wah, alhamdulillah deh untuk Kak Fajar kalau habis maghrib itu selalu ngaji ya, itu adalah kegiatan positif banget ya. Eee, untuk itu, eee, kalau habis maghrib, gunakan untuk mengaji ya, Nak. Nah, baiklah, saran ibu yang lain itu dikarenakan pacar kamu itu orangnya cukup sensitif, bagaimana jika, ketika dia sedang dalam mood yang baik, kamu ajaklah, pacarmu ini bertemu. Lalu kamu secara lembut dan secara baik-baik nih, meminta untuk, pengurangan jam teleponan gitu, demi kebaikan bersama juga kan. Nanti sebelum teleponan itu kamu bisa, gunakan untuk belajar. Bilanglah sama pacarmu karena kan kalian sama-sama pelajar gitu kan. Jadi, Iya. pacaran itu harus membawa hal-hal yang positif. Jadi, Nak Fajar juga harus mengingatkan pacar Nak Fajar juga untuk belajar. Nanti baru sebelum tidur itu kalian bisa teleponan nih. Sekali kalau semua dimulai dengan hal positif itu kan, sekaligus penting bagi hubungan kalian di masa depan. Menumbuhkan hal-hal positif itu jadi, kebiasaan yang baik. Oke Bu. Jadi kalau waktu dia lagi di mood yang baik ya Bu ya, Iya, biar kan nggak pasti bertemu kan. ah, ah, Nah, biar nggak tarung gitu Bu. ya betul betul, benar. Ya Bu, Nah, bisa sih Bu. Ya Bu, sarannya Bu. dan Nak Fajar juga harus jelaskan nih, nanti, akan tetap bisa teleponan dengan, pacar Nak Fajar nih, walaupun diselingi dengan waktu belajar ini, gitu kan. Mas Fajar hanya minta keringanan waktu itu, 1 jam per malam itu cukuplah untuk belajar, gitu. Nah, nanti Nak Fajar bisa kirim foto atau video untuk membuktikan bahwa Nak Fajar ini, sedang belajar, agar pacar Nak Fajar ini tidak curiga atau memikirkan hal-hal negatif tentang Nak Fajar sendiri, gitu. Boleh sih Bu. Dan menurut saya baiknya dari saran Ibu tadi tuh kemungkinan pacar saya tuh nggak bakal ngambek sih Bu. Karena kami masih bisa tetap teleponan. Kecuali kalau kami menghilangkan kegiatan teleponan itu, mungkin baru dia akan merasa ya mungkin marah lah Bu. Seperti itu. Bagus, Nak Fajar, jadi setuju ya dengan saran dari Ibu. Nah nah, Setuju. sekarang bagaimana jika, untuk mengantisipasi agar hubungan kalian tetap sehat nih, Nak Fajar, eee untuk mengantisipasinya kan dengan tetap mengirim foto atau video gitu. Bu. Eee, kalau begitu kan bagus nih, setelah kita merencanakan solusi ini, eee, untuk permasalahan kamu ini nih khususnya, apakah kamu sudah dapat memutuskan solusinya, Nak Fajar? Gimana ya Bu? Untuk saat ini sih alhamdulillah ya Bu ya. Maksudnya saya sudah punya rencana untuk perbuatan atau apa yang akan saya ambil ke depannya, rencana maksud saya Bu. Nah jadi solusi saya nih Bu, jadi gini Bu, atas tadi saran Ibu tuh saya gabungin nih saya sama apa yang ada di pikiran saya. Jadi
nanti itu saya akan lakukan seperti yang Ibu sarankan tadi, yaitu menemui pacar saya ketika dia sedang mood yang baik ya, Bu, ya, Iya, ketika lagi betul. mood-nya baik. Iya. Nah, kemudian, untuk jadwal teleponan menjelang tidurnya itu, saya akan meminta keringanan waktu untuk dikurangi 1 jam dari biasanya. Nah, dengan Nah, alasannya itu untuk belajar dan di situ saya juga, akan mengingatkan dia kalau dia kan juga sama-sama pelajar kan, Bu. Nah, jadi kita ya tugas kita juga belajar. Nah, dan untuk mengantisipasi, mungkin kalau pacar saya ada kecurigaan seperti yang Ibu tadi bilang itu, saya akan mengirim foto atau mungkin video call sejenak, untuk sebagai bukti. Seperti itu sih, Bu, menurut saya, Bu. bagus, sih Nah Itu Fajar yang akan untuk saya lakukan, Bu. kegiatan perencanaan ini kamu sangat matang sekali ya. Baik kalau begitu Nak Fajar, alhamdulillah nih kamu sudah menemukan solusinya ya. Ya, udah, Bu, berkat bantuan dari saran Ibu, alhamdulillah, Bu. Baik Nak Fajar, terima kasih. Nak Fajar, apakah ada hal lain nih yang mungkin ingin dibicarakan lagi? Eee, untuk saat ini sih belum ada, Bu. Alhamdulillah, permasalahan saya sudah, akan teratasi lah, Bu, mungkin. Bismillah. Oke deh, nah Fajar semangat ya. Mari, eee, baik, karena udah nggak ada nih yang nggak yang akan kita bahas lagi, berarti untuk sesi kali ini bisa kita sudahi ya. Nah, karena sudah selesai, Bisa, eee, bisa. ya, karena sudah selesai nih proses konseling kita kali ini, mari kita tutup pembicaraan kali ini nih dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Makasih ya, Bu, saya pamit, udah malam juga, Bu. Saya belum sholat Isya juga, Bu, ini, Bu. Baik, nah, Fajar, sama-sama Nak Fajar, Oke. sampai bertemu di konseling selanjutnya ya. Terima kasih Oke, sudah Bu. sudah menceritakan permasalahan Nak Fajar nih sama Ibu. Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, Nak Fajar, sama-sama.